waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, haleluya. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat, tapi waktunya indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau katakan janjimu seperti fajar, tidak pernah terlambat, saudara. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Engkau Tuhan tempat jawabanku. Amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita lagi pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Engkau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, Terima kasih Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yes, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Benar janji-Mu seperti fajar, Engkau mendahului memberkati kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Betapa kami bersyukur jika kami boleh berkumpul memuji memuliakan Engkau. Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, urapi kami semuanya pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Ya, semuanya. shalom Selamat semuanya. malam. Kita bersyukur Ya. kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini. Tuhan. Ini sudah jam 9. Ya, sebelum kita beristirahat, Ya.
kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hari ini pertolongan Tuhan begitu luar biasa atas kita. Dan sebentar kita mau istirahat, kita mendengarkan kebenaran firman. Ya, walaupun sedikit, tapi biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita buka Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, ini dari Paulus ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, membuat kita semakin sadar. Ternyata kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya ya tanpa kasih anugerah Tuhan. Amen. Ya, hari-hari ini saudara, ya banyak yang menjerit tentang masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tapi satu hal saudara, kadang kita berpikir terlalu jauh. Ya, hanya batuk pilek, pikirannya udah kemana-mana, ya kan? Corona gitu kan. Terus apalagi kita dalam menyekolahkan anak. Aduh, dari mana uangnya? Dari mana? Saudara, kadang kita terlalu berpikir nanti bagaimana. Saudara, kadang kita terlalu tinggi berpikir, padahal Tuhan sudah menyediakan berkat bagi orang-orang yang senantiasa berseru kepada nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan pernah ngomong seperti ini, Bu, pelayanan kami sepi, tidak ada panggilan khotbah. Terus saya bilang, terus? Ya, saya kan orangnya begitu kalau ngomong saudara. Terus, maksud lu apa? Gitu kan. Saudara, hidup kita itu bukan banyaknya panggilan khotbah gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kalau hidup kita berkenan kepada Raja di atas segala raja, Dia yang menjamin hidup kita. Amen. Makanya firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana hidup kita supaya tidak berpikir terlalu tinggi. Kadang kita bisa berpikir Tuhan sedang merendah kehidupan kita. Dia sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Amen. Ya, kami kalau boleh kesaksian bagaimana kami melayani saudara, bagaimana dari perintisan, nyekolahin anak, dan luar biasanya saya masih ingat anak saya waktu itu, dua-duanya sekolah di Advent. Ya, ini kesaksian juga gitu. Sampai orang bilang begini, ini Pak John ini dapat duit dari mana ya? Kok bisa nyekolahin anak di Advent seperti itu? Kami sepakat. Nah, itu dia. Kata sepakat. Karena dia bilang kalau kita, apapun yang kita minta di dunia, kalau kita sepakat, hari demi hari, bulan demi bulan, sampai 6 tahun anak kami di situ. Yang satu SD, yang satu SMP sampai SMA. Itu luar biasa, saudara. Kita meninggalkan sekolah itu tidak ada utang. Ya, padahal untuk kapasitas kami tidak mungkin. Tapi kami sepakat, saudara. Amin. Nah, pada malam hari ini, mungkin bukan sepakat yang dikatakan, tapi janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Ya, pada malam hari ini kita bertobat. Jika kita berpikir nanti bagaimana, padahal Tuhan berkatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, maka aku akan bertindak. Amen. Ya, di Mazmur 37 ya. Coba Mazmur 37 ayat 5 yang suka dikasih tahu sama Bapak. Serahkanlah khawatirmu. Mazmur 37 ayat 5. 37 ayatnya yang ke-5 dikatakan demikian. Serahkanlah khawatirmu serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Iya, ada lagi masalah khawatir, saya lupa di ayat mana itu. Tapi saudara, sebenarnya kalau kita mau mengikuti alurnya Tuhan, iya, kita sebenarnya tidak usah stres hidup itu. Tapi kadang kita berpikir terlalu jauh, nanti kalau begini bagaimana? Bayangkan batuk pilek corona, kita langsung berpikir nanti gimana, nanti bagaimana? Padahal itu tidak pernah terjadi, saudara. Makanya pada malam hari ini, walaupun ini mungkin hanya satu ayat yang kami bawakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu
berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Itu pesan ya bagi kita dari Paulus kepada jemaat di Roma, tapi kepada kita juga pada malam hari ini, saudara. Ya, kita banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak memuji Tuhan. Saudara, kita akan tahu apa maunya Tuhan dalam hidup ini, saudara. Jadi nggak usah berpikir terlalu tinggi, ya. Karena apa? Tuhan sudah menjamin hidup kita. Amin. Tuhan hanya mau hidup kita terus menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia. Itu sama dengan seorang anak, saudara. Taunya dia kan sekolah, dia belajar. Dia bilang, mama bayar uang sekolahku. Mama aku mau beli ini, aku mau beli itu. Dia yakin, saudara. Seharusnya, apalagi kita, anak aja kepada orang tua seperti itu. Yang notabene orang tua ini kan terbatas, manusia. Kita kepada Tuhan kita yang sangat luar biasa itu. Tinggal kita belum minta pun Tuhan sudah siapkan, saudara. Hari-hari ini begitu mukjizat banyak sekali terjadi dalam hidup kita, saudara. Asal kita benar-benar ya mengikuti apa maunya Tuhan. Ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Hanya itu yang rindu saya bagikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. Mari kita berpikir ya begitu rupa sehingga kita dapat menguasai diri. Ya. Jadi tidak usah stres, saudara. Ketika kita mulai berpikir terlalu jauh, ingatlah firman ini. Yes. Duh, bagaimana ini? Anak saya ke depan nanti bagaimana? Tidak usah dipikirkan. Tuhan sudah tahu, Tuhan menciptakan, Tuhan mengizinkan anak kita berapa, saudara. Tuhan sudah menyediakan. Tuhan hanya rindu kita membangun hubungan dengan Dia, bergaul karib dengan Dia, saudara. Ya, sebagai penutup Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu yang kita pikirkan. Amin, amin, amin. Jadi hanya 2 ayat ini saya bagi pada malam hari ini dari Roma 12 ayat 3 dan Filipi 4 ayat 8. Mungkin Bapak Gembala mau tambahkan sedikit. Apa ya? Mau ditambahin apa ya? Ayat ini. Ya. Oke. Puji Tuhan. Sedemikian rupa malam hari ini yang kita patut aminkan. Berkaitan dengan masalah hidup ini simple sebenarnya. Hanya susah untuk dikerjakan. Kalau belum sampai ke titik itu, ya memang itu sulit. Makanya orang bilang, gimana ya? Kayaknya ya, tapi itu kembali lagi kadar iman itu memang harus ditingkatkan. Makanya di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah apa namanya ya? Sana dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, itu bicara iman. Nah, kalau sudah bicara iman, ya harus ditingkatkan. Ya, sulit untuk kita mau berkata harusnya seperti ini, nggak bisa. Karena itu kadar iman seseorang kan beda-beda. Nah, oleh sebab itu, ya kadar iman beda-beda ya. Dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5, di sana dikatakan tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada pengetahuan, kepada penguasaan diri, kepada ketekunan, kepada kesalehan. Itu 5 tingkatan. Yang pertama, tambah 2 tingkatan yang kedua, yaitu ayat 7, bahwa kepada kesalehan, ya kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, berbicara tentang hal ini itu kan ada kadarnya juga ya. Memang nggak semua orang dibilang, oh ya percaya kepada Yesus kemudian diukur sama. Ya tidak, tentunya ada hal-hal yang perlu kita yang kita perlu usahakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk supaya kita capai hal-hal yang sifatnya lebih kepada makanya dibilang orang Kristen yang benar-benar ya sampai titik tertentu ya di situ, ndak usahlah pikirkan terlalu tinggi-tinggi, percayalah bahwa Tuhan pasti akan bertindak.
Ya, percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Tapi sejauh mana? Nah, tingkat kesabaran seseorang itu akan menentukan juga. Dan kemudian dia bisa melihat sejauh mana Tuhan berkarya. Karena orang bicara ukuran dari iman itu juga ada banyak orang yang sekalipun mungkin dia diberkati sedemikian rupa, dia merasa tidak diberkati. Kenapa? Karena keinginan dagingnya lebih dominan dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya tidak mensyukuri apa yang sebenarnya Tuhan telah berikan kepadanya. Karena juga berbicara tentang sesuatu hal yang besar itu kan dimulai dari hal yang kecil. Nah, kalau kita tidak setia atau tidak bersyukur dalam perkara yang kecil, bagaimana kita bisa syukuri hal yang besar? Nggak ada itu. Ya, semua orang, makanya kadar iman itu penting ditingkatkan. Untuk itu puji Tuhan pada malam hari ini diingatkan kepada kita supaya janganlah berpikir terlalu tinggi-tinggi gitu kira-kira ya. Sebenarnya pikirkan yang sedemikian rupa yang bisa-bisa ya akhirnya kita tahu bahwa ternyata memang Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Orang yang berkata begitu baik belum tentu dia mungkin dalam kondisi siap semuanya. Bisa saja hari ini dia makan, besok mungkin dia akan terus berdoa. Tetapi dia katakan Tuhan itu baik. Ya, dan beda dengan orang yang kedagingan lebih tinggi. Hari ini sudah melimpah, dia pikirkan besok. Besok itu dia pikirkan lagi nanti ke depannya. Dan akhirnya dia tidak melihat bahwa Tuhan sudah memberkati dia sedemikian rupa. Yang ada adalah mau terus. Akhirnya dia lupa bahwa sebenarnya doa Bapa kami itu harusnya ada hari ini cukup. Ya, puji Tuhan untuk besok orang beriman tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai janjinya. Nah, puji Tuhan pada malam hari ini diingatkan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua pada malam hari ini yang sudah bersama-sama di Mesbah Doa. Tentunya harapan kami supaya kita terus hidup sesuai dengan kehendak firman itu sendiri. Maka kadar iman kita akan semakin dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan berkati, terima kasih untuk semua yang sudah bersama-sama di Mesbah Doa ini. Ya, kami percaya bahwa semua diberkati dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan. Saya kira itu aja ya sebagai tambahan dari saya.